Mbak Fitri Merawati, guys. Ya. Mantap ini. Mantap. Imut-imut, masih kecil. Tapi udah tua. Nah, udah masa. Ya iyalah. Masuk WAD kapan sih? 2015. Oh iya bener ya, saya 2015. 2018 baru masuk ini. Iya. Usia aku udah tua. Masa toh? Tapi jangan disebut lah. Aku bangga kok dengan usia aku, jadi disebut nggak apa-apa. Ya terserah deh, mau nyebut boleh enggak ya enggak apa-apa. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Sibuk apa? Sibuk tidur. Tidur. Kan udah nggak WFH banget kan sekarang. Ya. Kan? Ya paling ngapain ya? Oh, Nonton Korea. Ya nonton Korea. Apa sih yang ditonton dari Korea kalau Mbak Fitri? Ada drama. Drakor. Drakor. Apa drakornya? Istri saya juga nonton drakor. Drakor. Apa kemarin Weather is Fine kalau nggak salah. Oh, aku lagi yang ongoing. Ongoing apa? Apa sih judulnya? Aku lupa ya. Apa? Flower of Evil apa ya? Apa? Flower of Evil apa ya? Nek nggak Flower salah. of Evil. Wah. Ya bener. Nggak tahu saya. Ketoknya oh deh, Bu. Oh. Aku nonton jarang nginget judul soalnya. Oh gitu. Cuman ceritanya kayak gitu biasanya. Okay. Terus pertanyaan sederhananya apa yang disukai dari Korea atau sebenarnya? Ini pertanyaan sederhana banget yang mungkin antara gak usah jauh-jauh istri saya dengan Mbak Fitri mungkin punya preference apa kesukaan masing-masing. Kalau Mbak Fitri apa sukanya? Apalagi kan Hallyu Wave kan sekarang masih nggak sih Hallyu apa? Ya masih sih, kayaknya masih tapi nggak seperti nggak banter banget ya sekarang. Sebenarnya gini ya. Korea, aku bingung menjelaskan karena sebenarnya kalau ditanya seneng Korea atau enggak kan harusnya kalau seneng berarti aku tahu semua gitu ya, banyak hal yang aku tahu, tapi enggak juga lah. Kalau seneng kan berarti yang disenangi itu banyak tahu tentang yang disenangi, nggak harus semuanya juga. Iya, cuman nggak Korea secara menyeluruh gitu loh. Mungkin kalau ditanya tentang kultur Korea kayak gimana juga nggak begitu ngerti. Ya. Cuman ada satu hal yang aku suka gitu atau satu orang yang aku suka terus kesannya jadi aku suka Korea kayak gitu. Terus siapa orang yang itu disuka itu? Aku malu. Kenapa kok malu? Iya. Malu sekali. Kok dikira alay gitu loh, tapi ya nggak apa-apa sih, aku generasi alay juga. Salah kan satu. Itu kan kesukaan. RM tuh siapa? RM atau Kim Namjoon atau Rap Monster. Salah satu personel dari BTS. Kalau BTS kan BTS tahu lah ya, tahu ya. Tapi nggak ngikutin, tahu ya, tahu. Salah satu membernya RM. Aku suka itu. Ini nganu loh, postingannya itu saya sering lihat itu cowok-cowok cantik gitu. Cowok-cowok cantik. Ya itu dia. Dan cuman satu cowok itu, aku nggak pernah posting cowok yang lain. Kenapa? Ada alasan apa di balik si Rap Monster ini? Rap Monster. Mungkin karena lebih ke personalnya itu ya, ke orangnya. Jadi kenapa suka sama RM itu? Itu leadernya? Kan pasti ada leadernya kan ya? Iya, leadernya. Oh, karena leader apakah? Bukan karena leadernya. Terus? Tapi awalnya suka sama musik gitu. Pernah dengerin YouTube, terus muter sampai ke lagu dia. Okay. Awalnya juga nggak tahu lagu punya siapa. Tak pikir itu lagu luar gitu loh. Terus aku dengar karena aku suka sama musik pertama, terus suka sama liriknya, terus nyari tahu. Akhirnya kan kamu juga vokalis ya? di band beberapa kali mentas kan vokalis juga. Oke. Nyambung. Vokalis apa? Dapat salam tadi dari Pak Gibran. Vokalisku kayak gitu. Salah balik ke Pak Gibran yang sedang sibuk memborang kayaknya ya. Terus lanjut. Ya karena itu terus ngikutin lirik-liriknya aku suka karena cenderung liriknya ke kemanusiaan kayak gitu, sosial kayak gitu. Jadi termasuk akhirnya itu mungkin ngefek ke BTS-nya sendiri yang lagu-lagunya juga nggak terlalu banyak tentang percintaan tuh nggak, tapi lebih ke kemanusiaan. Sebelumnya memang ini si RM ini udah
udah debut dulu sebelum ke BTS iya? Iya, debut sendiri sebagai rapper. Oh gitu. Awalnya kan dia rapper dulu, terus baru ada Rapline, ada 3 orang yang memang tergabung di rap, terus akhirnya Rapline ya, ada dance line kalau nggak salah ya. Ada dance line, ya vokal line, nah itu dia masuk di Rapline-nya, terus baru ya bareng-bareng sama BTS, dan lebih terkenalnya mungkin karena di BTS itu. Kayak gitu. Oke, jadi ada filosofinya apa Filosofi. ya ada alasan dibalik sukanya ya. Iya. Terus mengubah hidupmu sejauh apa ini kesukaanmu terhadap satu orang ini? Jadi ini menceritakan diriku ya akhirnya ya. Iyalah, ini kan podcastnya mengorek orang. Mengorek ya, oke. Jadi gini, sebelum ke RM, aku sebenarnya punya satu penyanyi yang aku suka juga, tapi dia dari Jepang. Dengan karakter, iya, yang dengan karakter yang hampir sama kayaknya sama RM gitu ya. Maksudnya dari lirik-liriknya itu. Nah, kan kalau aku memang basicnya di sastra juga kan kaitannya mesti nulis nulis lirik atau puisi kayak gitu. Jadi aku merasa ini nanti ditutup dengan baca puisi ya podcast kita ya. Oke. Jadi mungkin salah satu ngaruhnya ke situ gitu. Artinya kalau aku nulis terus aku mau mengarah kemana gitu kan. Salah satunya itu termasuk akhirnya berpengaruh juga ke gaya jadi dosen kan harus riset ya. Iyalah, iya kan haruslah. gitu. Nah itu juga ngaruh ke risetku. Akhirnya beberapa risetku juga larinya ke sana dari sisi misalnya kayak ideologi apa kayak gitu. Terus subjek-subjeknya ya. Lari ke situ. Terutama kayak gimana caranya supaya kita bisa percaya diri terus kayak gitu. Terus gimana caranya kita berani berada di tengah-tengah orang meskipun kondisi kita berbeda. Gitu. Iya. Jadi tidak takut lagi misalnya ya kadang kan kita kumpul dengan beberapa orang atau mungkin entah itu dengan dosen, entah itu dengan mahasiswa, entah itu dengan siapa. Saya punya gaya beda, saya punya karakter yang berbeda tuh kadang kan malu. Kalau nggak malu ya kadang takut nanti nggak disukain. Ya udah nggak disukain ya nggak apa-apa gitu sih. Terus itu aja ya, percaya diri terus ya banyak sih sebenarnya dari segi karya akhirnya bisa. Kalau puisi gimana? Kalau pengaruhnya ke puisinya Mbak Fitri gimana? Lebih belajar detail. Ditarik ke belakang iya, boleh? Lebih belajar detail karena misalnya aku ini ya baca lirik-lirik lagu mereka kan juga detail. Jadi dengan dia nulis lagu yang detail aku merasa tertarik. Jadi kalau aku nulis puisi pun aku juga harus lebih kayak belajar detail-detailnya kayak gimana gitu. Secara otomatis belajar bahasa Korea juga enggak? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak. Kalau bahasa Korea enggak. Pernah les tapi aku gagal. Gagal gimana? Gagal karena sok sibuk kan. Oke. Dimengerti ya. Dosen sibuk loh. Sok-sokan gitu kan. Banyak kegiatan. Ya, tapi seru temennya anak-anak SMA kan. Jadi aku merasa jadi muda sebenarnya. Enggak apa-apa. Karena belajar kan tidak mengenal usia. Tapi kenal umur. Bodoh aja. Belajar tuh mengenal niat kok. Wah niat ya itu berat sekali niatnya.